Halo guys, kembali lagi sama Mimin di channel Alur Cerita. Apa kabar nih kalian semua? Mimin doakan semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Mimin bakal nerusin nih cerita apa saja yang ada di episode-episode yang sebelumnya. Jadi stay tune terus. Aku sama Mas Dean, semua hanya mimpi semua. Aku harus mulai belajar melupakan Mas Dean. Aku harus mulai menjauhi Mas Dean. Karena Mas Dean hanya untuk Hani dan juga Aura. Tias, ada apa? Kamu mikirin apa? Tadi Tias pikir Mas Dean ngajak Tias pergi itu karena Mas Dean mau menyampaikan sesuatu. Ya maksud Tias mau bilang kalau kita akan pisah. Terus ternyata enggak. Mungkin karena Dian itu memang gak pernah berniat untuk pisah sama kamu. Tapi Tias yakin keputusannya Mas Dian itu terdiam bisu. Dia akan tetap memilih Hani dan juga Aura. Ku harap semua ternyata menyadarimu telah jauh. Dan Tias juga yakin Mas Dian gak mau membicarakan itu karena Mas Dian takut melupain perasaan Tias. Padahal apapun keputusannya Mas Dian, Tias sudah siap, Bu. Sekalipun Mas Dian akan berpisah sama Tias, Tias siap. Tias sudah siapin mental untuk itu. Tias, kalaupun Dian itu berniat untuk pisah sama kamu, Ibu yakin itu bukan sesuatu yang mudah untuk dia. Karena Ibu lihat Dian itu benar-benar tulus sama kamu. Jadi mungkin dia memang butuh waktu. Ya tapi mau sampai kapan, Bu? Mau sampai kapan Mas Dian ngeganggu hubungan kita? Semakin lama Tias sembuh, semakin Tias ngerasa hubungan kita tuh semakin gak jelas, Bu. Ditambah lagi Hani yang semakin lama semakin menekan Tias. Dan Tias juga takut semakin lama Tias semakin susah lepas Mas Dian. Tias, Ibu hanya bisa minta kamu untuk bersabar. Yakin bahwa Allah akan atur yang terbaik untuk kamu. Pasrahkan semuanya sama Allah. Dan kamu yakin juga Allah itu sudah mempersiapkan kebahagiaan untuk kamu. Di hatimu. Sebelum pernikahan aku sama kamu gak pernah sedikit pun berbuat kasar sama aku. Tapi sekarang kamu udah tega nampar aku, Mas. Ini bukan soal Tias. Kamu ngerti gak sih, Hani? Ini bukan soal Tias sama sekali. Ini soal apa yang kamu lakuin terhadap Tias. Kamu tuh membenarkan kakak kamu sendiri. Hani, kamu sadar gak sih? Kamu tuh jahat. Kamu gak punya hati. Mas, kenapa kamu nyalahin aku? Ini semua juga gara-gara kamu. Gara-gara aku? Iya, gara-gara kamu, Mas. Apa yang aku lakuin justru untuk melindungi pernikahan kita. Aku bisa mengerti kalau misalnya kamu ingin melindungi pernikahan kita. Tapi dengan melenyapkan kakak kamu sendiri, itu gak ada kebenaran sedikit pun soal itu. Mas, aku gak ada maksud untuk melenyapkan Mbak Tias. Bahkan gak ada terucap di mulut aku kalau aku membunuh Mbak Tias. Aku cuma ngerjain dia supaya dia sadar dia gak deketin kamu lagi, supaya dia gak ngerebut kamu dari aku. Ya, kamu harusnya lebih bersabar dong. Aku kan udah setuju sama kamu kalau aku akan memilih. Sampai kapan, Mas? Sampai aku lihat kamu lebih memilih Mbak Tias dan meninggalkan aku. Iya, gak, Mas. Kamu gak bisa kehilangan aku. Hani, aku belum memilih, oke? Aku belum memilih. Mas, aku bukan orang bodoh, Mas. Meskipun kamu belum memilih, tapi aku bisa lihat dari segala perbuatan kamu lebih condong sama Mbak Tias. Kamu ingat, saat aku kembali turun ke rumah ini, gak ada sesaat aku melihat kamu bahagia bareng sama aku. Sedikit pun senang gak ada, Mas. Bahkan kamu gak pernah menjawab sekalipun, gak pernah, Mas. Kamu berharap aku percaya kalau kamu bakal milih aku? Enggak, Mas. Aku cuma ngelakuin apa yang harus aku lakuin ketika Mbak Tias mengajukan kata-kata aku seperti
kamu itu tindakan kriminal, Hani. Kamu ingin membunuh kakak kamu sendiri. Apapun akan aku lakukan untuk melindungi cinta dan kebahagiaan aku. Termasuk rumah tangga kita, Mas. Meskipun dengan membunuh kakak kamu sendiri. Dan menurut kamu bisa bahagia hidup di atas kematian kakak kamu sendiri. Hah? Bukan itu yang kamu lakuin. Bukan itu yang kalian lakuin. Bahagia di atas kematian aku. Saat kalian tahu aku mati, aku meninggal. Berarti langsung rebut kamu dari aku, Mas. Rebut kamu, rebut orang-orang yang bikin aku bahagia. Tias, itu gak seperti itu, Hani. Dan kamu tahu itu. Nih, Pak, kopinya masih panas. Ya, makasih, Ma. Ya. Kamu terus aja belain dia. Kamu terus aja belain dia. Jadi aku gak tahu kamu tuh belain dia dan dia, Mas. Hani, cukup. Mas, jangan jahat sama aku. Kamu jahat sama aku. Jahat sama aku. Hani, cukup. Hani, Hani. Hani, Madian, hari Hani, ayo, Pak. Kita lihat yuk. Hani, cukup. Hani, udah. Jangan tekan lagi. Mas, dia udah keterlaluan, Mas. Mas, dia udah terang-terangan tergila-gila sama Mbak Tis. Bahkan dia sampai nampar Hani, Mas. menampar. Dian, kamu jelasin kenapa kamu menampar Hani. Wah, alasan kuat kenapa aku sampai nampar Hani. Alasan kuat apa? Mungkin biar Hani yang jelasin kenapa aku bisa nampar Hani. Hani, jelasin ke Papa. Aku harus jelasin apa? Gak mungkin aku ngaku aku menyalahkan Mbak Tias. Aku bisa marah besar. Dan Mama juga gak akan mungkin bisa belain aku. Mau aku aja yang jelasin ke Papa? Hah? Biar kedua kamu kebuka depan keluarga kita semua sekarang. Hah? Mau aku aja yang jelasin? Hani, apa maksudnya? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sudah kamu lakukan? Jawab dong, Hani. Kenapa kamu diam? Ada apa sebenarnya? Gak pernah sekali begitu emosional seperti ini. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Hani? Kalian, kakak kenapa sih harus teriak-teriak sama Kak Hani? Biasa aja dong ngomongin, gak usah bentak-bentak. Abel, kakak kamu ini udah ngelakuin kesalahan yang sangat fatal. Seharusnya Hani dari dulu gak boleh dibela terus seperti ini. Atau dibiarkan bertindak seenaknya dia. Ya kalau salah, katakan salah. Atau enggak dia terus menerus melakukan kesalahan fatal. Dian, sekarang kamu jelaskan apa kesalahan Hani sampai kamu semarah ini. Mungkin lebih baik kita hubungin Bu Yuni sama Tias untuk datang sini, Pak. Untuk apa? Apa hubungannya sama mereka harus datang di sini? Aku mohon, Pak. Tolong ikutin apa yang aku minta. Tolong hubungin Tias sama Bu Yuni untuk datang ke sini. Aku mohon, Pak. Gawat, ini sama aja semua rahasia aku akan dibongkar di depan semua orang. Pak, jangan, Pak. Kenapa? Ya karena ini masalah rumah tangga aku sama Mas Dehan. Aku gak mau ada pihak lain yang ikut campur buat kita nyelesain masalah. Hani, Dian adalah kepala rumah tangga buat kamu. Apa tidak bisa melarang dia kalau dia ingin ibu kamu dan kakak kamu datang kemari? Sekalian Bapak juga ingin tahu apa kesalahan kamu sampai Dian semarah ini. Di hatimu. Tias, Ibu gantiin aja ya. Ibu yang setrika. Nggak usah, Bu. Tias aja, nggak apa-apa. Kamu kan pasti masih capek. Enggak. Tias nggak capek, Bu. Tuh tadi kan Ibu udah ngangkatin jemurannya. Jadi bagian setrika biar Tias aja. Udah, Ibu kan udah biasa setrika. Bapak. Ada apa ya Bapak nelfon? Ya, coba angkat teleponnya. Dian, Bapak minta kamu dengan ibu bisa ke rumah Bapak sekarang. Emangnya ada apa ya, Pak? Ada hal yang penting yang disampaikan. Kalau boleh tahu, memang di sana lagi ada masalah apa, Pak? Ini masalah Hani dengan Dian. Mereka kenapa, Pak? Mereka berantem. Berantem? Udahlah, Tias. Lebih baik kamu dengan ibu sekarang ke rumah ya. Papa tunggu. Biar nanti masalah ini dibicarain sini. Ada apa sebenarnya? Apa pertengkaran Mas Dian dan Hani? Karena Mas Dian mau kasih keputusan. Siapa yang dia pilih? Aku atau Hani? Aku sebenarnya udah gak peduli. Aku siap nerima apapun keputusan dari Mas Dian. Aku harus tenang. Aku harus bisa nerima apapun yang udah dipilih sama Mas Dian. Ini kenapa Tias nggak ada suaranya? Apa udah ditutup teleponnya? Halo, Tias. Kamu dengar suara Bapak? Iya, Pak. Ya udah, insya Allah Tia sama Ibu kesana. Syukurlah. Sekarang kamu sama ibu berangkat ya. Bapak tunggu. Penting. Iya, Pak. Ada apa, Tias? Bapak nyuruh kita untuk ke rumahnya. Ada masalah apa? Tadi Bapak bilang kalau Mas Dian sama Hani berantem, Bu. Perasaan aku kok jadi gak enak ya. Ada apa sebenarnya? Kenapa Dian dan Hani ribut? Apa Tias penyebabnya? Ya udah, Bu, nyetrikanya kita lanjut besok aja ya. Sekarang kita langsung berangkat aja. Ibu siap-siap aja dulu. Iya, iya. Bicara. Kalau kamu diam seperti ini, saya pastikan kamu akan busuk di penjara. Karir notaris kamu juga akan hancur. Zidan, Pak Farhad. Silakan Anda tanya dia. Apa ya maksud Lola itu menyuruh aku bicara sama Zidan soal pemindahan hartanya Gino ke Tiara? Atau jangan-jangan Tiara ingin memiliki harta kekayaan Gino seluruhnya. Jadi dia minta bantuan Zidan. Oh, pantas saja dia nggak mau pakai pengacara aku.
Dia justru cari pengacara dan notaris sendiri. Dan itu pasti dibantu sama Zidan. Aku benar-benar dikerjain sama Tiara. Apa selama ini mereka masih berhubungan? Benar licik mereka. Om, sebenarnya saya udah gak tahan, Om. Saya udah gak kuat lagi ngadepin pacar saya yang toksik, Zidan. Makanya saya mau minta bantuan sama Om. Bantuan apa? Bantu saya buat nyingkirin Zidan, Om. Saya udah benar-benar pengen jauh dari dia dan saya gak mau dia ganggu hidup saya lagi. Tapi kalau Zidan dan Tiara itu masih berhubungan, kenapa Tiara minta aku untuk menyingkirkan Zidan dari hidupnya? Aku harus bisa menemukan Tiara. Cuma dia bisa jelaskan semuanya soal ini. Ya halo, temui saya di Cafe Iron sekarang juga. Iya, saya tunggu di sana. Ini bikin aku makin penasaran. Kenapa? Papa sampai harus ke kantor polisi? Nah, gimana nih guys? Makin seru aja kan cerita di setiap episodenya? Makin penasaran juga sama cerita dan episode yang selanjutnya. Makanya pantengin terus di channel Alur Cerita ini, karena Mimin akan terus menceritakan episode-episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.